Misalnya unzur wala lihat dan perhatikan. Nomor 1 nahrun, sungai. Nahrun sungai ya. Nahrun Nil, sungai Nil. Atau ini Nahru Kalinono. Kalau di Jogja yang terkenal itu sungai Kalijode ya. Jode. Kalian tahu Kalijode? Tahu ya? Iya, sudah 5 tahun mestinya harus tahu ya. Kalau kalian ke Dinosoro atau ke Jalan Solo dari Kubu itu ada sungai, ada jembatan, dua sungai itu Kalijode ya. Nah, itu Nahrun. Nah, Nahrun yang besar, tapi ada sungai yang kecil. Bukan kali, mungkin dia sungai juga, tapi sungainya kecil. Nah, itu disebut Nuhairun, ada di buku. Nuhairun. Teorinya sama. Huruf depannya tetap ditulis. Maksudnya kemudian bawahnya itu juga dari 3 huruf ya, Nahrun. Uflun. Uflun apa artinya? Uflun, gembok. Kalau miftahun kunci ya. Uflun gembok itu juga 3 huruf. Uflun berarti kalau ditasghirkan menjadi apa? Qafnya tetap dia dhamma, awalnya juga dhamma, baru huruf keduanya dipatahkan. Ufailun. Uflun jadi ufailun. Kemudian di bawahnya lagi Ribun artinya Ribun, ingat Ribun ya, serigala. Jauh dari kota atau di hutan, kadang orang tinggal di kota desa. Tidak aman, itu boleh melihara anjing untuk menjaga rumah dan keluarga. Bukan keselamatan kerja. Baik, Ribun artinya serigala. Bentuk aslinya sama teorinya dengan Du'aibun. Dulu pada masa Imam Malik ada ulama terkenal namanya Imam Ibnu Abi Du'aib. Saya lupa dan begitu ingat kenapa beliau bisa dipanggil atau disebut sebagai Du'aib, Imam Ibnu Abi Du'aib ya. Ulama sangatan Imam Malik dan Imam Al-Laits bin Sa'ad. Di atasnya Imam Syafi'i secara masa ya usia. Tasghirnya doa itu. Berikutnya wardah. Ini madhurnya, tapi ada tambah butonnya. Sebenarnya ya wardah ya. Wardatun, mawar, bunga mawar. Biasanya bunga mawar berduri kalau saya. Wardatun ada tambah butonnya. Begitu dia ditasghirkan, tetap ya huruf depannya didhammakan baru fathah. Uraidatun. 4 huruf wardatun menjadi uraidatun. Yang seperti ini memang harus dihafal ya. Nanti kalau ketemu satu kata dalam bahasa Arab untuk mentasghirkan, kalau disuruh tasghirkan teorinya seperti fu'ail, wazannya ke fu'ail. Berikutnya hurfa apa artinya? Ya, ruangan ya, dia juga bisa bermakna kamar. Tapi kalau kamar yang lebih tepat itu hujro. Hujro itu kamar tidur. Makar. Dalam Al-Quran ada surat Al-Hujro, kamar-kamar itu dia kamar-kamar yang dia rumah sebenarnya, tapi sangat sederhana. Hujro lebih kepada kamar tidur. Kalau hurfa dia ruangan. Bisa ada hurfatul julus ya. Ruang tengah biasanya hurfatul julus, ruangannya berduduk. Ada hurfatul apa? Ruang tamu. Ada hurfatul istiqbal, ruang resepsionis biasanya di kantor, di perusahaan ya. Hurfa dia lebih macam penggunanya. Hurfa bisa bermakna kamar. Tapi juga apa secara umum di luar. Kalau hujro lebih pas sebagai kamar. Hurfa ketika ditasghirkan tetap mengikuti wazannya fu'ailun atau fu'ailatun, jadi fu'ailatun.
menjadi Huraifah, kamar kecil ya, kamar kecil. Tapi kamar kecil ini bukan bermakna toilet, bukan bermakna toilet. Cuma kamar kecil. Kata kamar kecil itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggris dan bahasa Arab tidak pakai kamar kecil ya. Ya toilet, ya hammam, seperti itu. Kemudian bawahnya kurban, dari kata koribun, dekat, kurbun, dekat, kurban ya. Sebentar lagi Idul Adha ada kurban. Kurban sebetulnya kalau secara makna itu terlalu umum ya. Dengan kurban ini saya ditanya kalau untuk bahasa Indonesia penulisannya kurban pakai T atau pakai K? Ya saya bilang kalau bahasa Indonesia lebih pas pakai K. Kurban yang bermakna udhiyah, hewan yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari tasrik. Udhiyah dari kata duha yudhi, menyembelih. Adapun kurban dengan huruf qaf ya, dari kata qurbun qaribun itu umum. Semua ibadah apapun itu, sholat, puasa, iktikaf, infak, sedekah, haji ya, termasuk menyembelih hewan untuk berkurban dengan niat mendekatkan diri kepada Allah itu kurban. Jadi kurban itu umum, kalian belajar untuk kurban boleh. Maksudnya belajar untuk niat mendekatkan diri kepada Allah boleh, karena itu termasuk bagian dari ibadah. Sebagian ulama kalau mengatakan menuntut ilmu atau belajar atau baca atau menyampaikan ilmu itu lebih utama daripada ibadah. Imam Syafi'i ketika di rumah Imam Ahmad semalaman beliau tidak sholat, tapi beliau menggunakan untuk berpikir. Ya. Sehingga ada kata terkenal yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Hanya saja penisbatannya diperselisihkan. Kalau toh benar, sebagian ulama mengatakan atau menjelaskan yang dimaksud bukan lupa begitu. Jadi kata Imam Syafi'i dinisbatkan tadi yang penjelasan tadi. Fikru sa'atin atau dzikru sa'atin khairun min ibadati sana. Berpikir atau berzikir sesaat itu lebih baik daripada ibadah selama setahun. Ya, jadi Imam Syafi'i ketika mengganti ilmuannya itu beliau banyak menggunakan waktunya untuk berpikir. Ya beliau juga banyak ibadah juga. Ya yang disebutkannya kepada Imam Syafi'i dan tapi sebagian ulama ada yang menepis itu dan mengatakan tidak, ya, tidak benar. Kalau ada yang mengatakan benar, memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud adalah yang namanya belajar, berpikir, menggunakan akal pikiran, lalu menggunakan waktu itu apa untuk mengistimbat hukum, ya, mempelajari hukum-hukum Allah, lalu menimbulkan suatu hukum, ya, apalagi sekelas Imam Syafi'i, itu lebih utama daripada ibadah yang tidak didasari dengan itu, atau lebih utama lagi tetap dibarengi dengan ibadah. Jadi tidak sekadar berpikir saja, tapi berpikir yang juga dibarengi dengan ibadah. Ya sehingga sebagian ulama kadang-kadang ada yang secara keilmuan luar biasa, tapi ibadah mereka dalam sastra katanya batasi. Ya. Misalnya puasa, saya hanya puasa 6 hari Syawal saja dan Ramadan. Ada yang mengatakan puasa, saya hanya puasa saja Ramadan, 6 hari Syawal dan puasa Arafah yang ada. Ya. Yang lainnya dipakai untuk berkecimpung di dunia keilmuan, mencari ilmu dan menyebarkan ilmu. Ada yang ulama mengatakan seperti itu. Tapi yang lebih lagi juga kalau bukannya juga banyak, ilmunya juga banyak. Berikutnya kata Nu'ma Sohro. Nu'ma dari kata Na'i dari nikmat, yang nikmat. Bentuknya ya kalau tadi kurban Quraiba, ya dia yang belakangnya, tapi pada sama saja ketika kita tasbihkan Quraiba, ya kurba Quraiba. Qaribun Quraibun, Qaribun Quraibun, kurba Quraiba. Nu'ma Nu'aima, Sohro Suhairo, Sohro Suhairo. Sohro artinya apa? Suhairo artinya padang pasir, ya. Gurun, bukan gurun Sahara. Kalau Sahara itu nama gurun. Sahara itu nama padang pasir yang terkenal luas dan apa ya,
Ya luas. Di Afrika, di salah satu pedalaman Afrika, di mana ada gurun Gobi, ada gurun Sahara. Masuk di negara Arab juga banyak gurun, banyak padang pasir ya. Jadi padang pasir atau sohro ini lebih kepada hamparan tanah berpasir yang sangat luas. Ya. Sepanjang mata memandang itu pasir ya, tanah berpasir. Yang terkenal gurun Gobi dan gurun Sahara yang terkenal. Kalian tahu gurun? Daifa tahu gurun nggak? Tahu. Apa coba? Gurun kayak padang. Memang benar padang pasir tapi Gurun itu kalau kata orang pahlawan tanpa tanda jasa. guru Oh itu guru ya. Guru itu yang punya pada gitu. Ya. Guru Merapi. Gurun Merapi. Ya boleh. ya, boleh. Agak jauh lebih. Kurang jelas. Sohro kalau kalian dengar sohrun ya dari ke Sohro juga. Kalau kalian dengar sohrun pakai huruf kha itu batu besar, sohrun. Sehingga kalau kalian lihat foto Masjidil Aqsa dan Al-Quds itu di sana ada sohrun, batu besar, ya? Sohrun. Kemudian bawahnya hamro itu merah, dari kata ahmad artinya merah. Bentuk tasghirnya Humairah. Kalau kalian pernah mendengar hadis Nabi memanggil Sayyidah Aisyah bin Humairah, ya sebagai ulama dia mengatakan hadisnya tidak kuat. Paling banyak hasan, ada yang menghasankan. Karena Humairah itu panggilan sayang, panggilan hasrah kepada Sayyidah Aisyah. Wahai yang kemerah-merahan. Kata para ulama tidak mungkin Nabi menampakkan kemesraan ya dengan berbagai seperti meskipun juga pernah ada ketika di masjid melihat orang dari yang bermain toba itu dari mana? Ethiopia itu apa bisa bilang? Orang-orang dari yang sebangsa dengan Bilal bin Rabah itu dari mana? Bukan dari Amerika ya, yang bermain toba di Masjid Haram itu ada diriwayatkan Aisyah melihat sambil menyambar kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau untuk panggilan Humairah, sebagian ulama ada yang melamakan hadisnya yang hasan. Karena Nabi tidak mungkin manggil selalu sampai pada saat tahu dengan panggilan Humairah ya. Ya sama kalau ustadz atau ulama kan kalau manggil istrinya paling benar nyai ya. Ini di rumah dia saya atau ayam atau apa, tapi kalau di luar manggilnya kadang ibu atau umi seperti biasa ya. Humairah merah yang kecil atau merah-merahan. Kemudian bawahnya masih nama orang Utsman. Utsman bentuk tasghirnya Utsaiman, masih dari Fuail juga. Utsaiman, tapi temannya tetap Utsaiman. Kemudian saya lihat lagi Al-Qashan. Al-Qashan asal artinya haus, ya. Al-Qashan haus. Kalau Syaba'an kenyang ya. Al-Qashan haus. Ju lapar.